Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami, Yasha Rushida Aslina 1351691, Aska Nabila Mumtaz 1351613, dan Rinda Nur Hafiza 1351651 akan mempresentasikan proses dan hasil pembuatan infografis tugas visualisasi data statis. Kami mengambil topik mengenai cardiovascular disease atau CVD sebagai penyakit mematikan di dunia yang dapat kita hindari. Mengapa sih kami memilih CVD sebagai topik dari infografis ini? Seperti yang kita ketahui, belum lama ini terdapat seorang artis yang meninggal secara tiba-tiba dan mengejutkan banyak pihak. Padahal sebelumnya terlihat baik-baik saja dan rajin berolahraga. Namun, setelah diketahui penyebab kematiannya adalah salah satu penyakit CVD yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan persentase yang cukup besar. Kemudian apa sih tujuan dan parameter yang ingin kami sampaikan dengan topik kardiovaskular ini? Kami bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sehingga mereka dapat mencegah penyakit mematikan di dunia ini, dan kami mengambil target user masyarakat dari berbagai kalangan, dan intentionnya itu kami mengambil function to explain karena kami ingin menjelaskan dan menyampaikan informasi seputar penyakit CVD ini, dan tone-nya kami mengambil emotif atau abstrak sehingga melalui visualisasi ini diharapkan pembaca itu termotivasi supaya mereka mencegah penyakit ini. Tahap pertama yang kami lakukan pada visualisasi data ini adalah menyiapkan data dan mengeksplorasinya. Jadi persiapan data dan eksplorasi ini sendiri terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap mengumpulkan data atau acquisition. Jadi untuk data penyebab kematian dari tahun 1900 hingga 2017, kami mendapatkannya dari situs Our World in Data. Dan data jumlah kematian per 100.000 orang dari tahun 1990 hingga 2017, kami mendapatkannya dari Global Burden of Disease atau GBD dan berbagai sumber lainnya. Kemudian setelah acquisition dilanjutkan dengan examination. Nah, proses atau tahapan examination sendiri ini bertujuan untuk memastikan keadaan dari kualitas data yang diperoleh. Jadi yang pertama kami melakukan pengamatan, kemudian filtering dan pencarian. Dan menurut kami sebenarnya data ini tidak ada error dan datanya sudah lengkap. Cuman hanya saja data hanya tersedia hingga tahun 2017. Kami tidak menemukan untuk data tahun 2018 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan data type. Jadi data sendiri, untuk data jumlah kematian sendiri terdapat 2 data. Yang pertama, data tahun yang bertipe kuantitatif dan berskala interval, dan data jumlah kematian yang bertipe kuantitatif berskala rasio. Dan untuk data tingkat atau angka kematian terdapat 2 data, yaitu data tahun yang bertipe kuantitatif dan berskala interval, dan data tingkat kematian yang bertipe kuantitatif berskala rasio. Kemudian setelah menentukan data type dilanjutkan dengan transforming for quality yang tidak kami lakukan sebenarnya pengubahan kualitas karena tidak ada error. Kemudian dilanjutkan dengan transforming for analysis. Nah, di sini kami melakukan perhitungan untuk penyajian data. Nah, ini tuh meliputi proporsi persentase dan kemudian penghitungan tingkat resolusi, melakukan agregasi tiap negara yang dikelompokkan berdasarkan tahun. Kemudian setelah itu kita memasuki tahap terakhir, yaitu consolidating. Namun consolidating ini tidak dilakukan karena dirasa tidak perlu ada tambahan data yang dapat memperkuat data yang sudah ada. Selanjutnya adalah question formulation. Fokus editorial yang dibawa melalui visualisasi ini adalah tentang penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung yang merupakan penyakit paling mematikan di dunia, namun sebenarnya dapat kita hindari. Kemudian, dalam mencari fokus editorial, kami melakukan reasoning dengan cara deduktif, yaitu kami telah memiliki ide mengenai apa yang kami ingin sajikan sebelumnya. Lalu, berdasarkan ide tersebut, kami melakukan interogasi terhadap dataset yang kami dapatkan dan mengekstraksinya sehingga data tersebut dapat mendukung ide kami. Untuk naratifnya, genre yang digunakan untuk menyajikan visualisasi ini adalah kombinasi dari annotated chart dan partitioned poster. Untuk taktik narasi visual,
Digunakan visual structuring berupa penataan informasi yang disajikan dan highlighting yang berupa memberi fokus lebih pada informasi yang paling ingin disampaikan melalui bentuk dan ukuran. Untuk taktik struktur naratif, digunakan taktik berupa ordering secara linear dan messaging berupa kalimat pengenalan, keterangan, anotasi, dan headline. Selanjutnya kita akan memasuki tahap terakhir sebelum dilakukan construction dan launch ya. Jadi tahap terakhir ini adalah desain konsep. Jadi ini adalah hasil visualisasi yang kami buat mengenai penyakit CVD. Nah, yang pertama kita akan bahas data representasinya dulu nih, yang meliputi chart type, degree of precision, dan desain metafor. Untuk konsep desain dari sisi representasi data, kita menggunakan dua tipe chart untuk merepresentasikan datanya, yaitu donut chart dan line chart. Kemudian representasi data pada visualisasi ini juga dilengkapi dengan adanya metafor. Nah, metafor yang kami gunakan adalah penggunaan warna merah yang digunakan untuk merepresentasikan jantung serta sifat bahaya pada penyakit. Selain itu, terdapat pula gambar hati dan tangan berwarna biru yang menjadi dasar dari penulisan angka kemungkinan CVD dapat dihindari. Hal ini menandakan bahwa terdapat harapan untuk penyakit ini dapat dihindari. Pada visualisasi ini, donut chart digunakan untuk merepresentasikan proporsi dari persentase jumlah kematian berdasarkan berbagai penyebab penyakit di dunia. Sehingga dengan menggunakan chart ini dapat di-highlight bahwa CVD atau cardiovascular disease adalah penyebab kematian nomor 1 dibanding penyakit lain yang dapat dilihat melalui luas yang terbesar. Kemudian pada donut chart ini juga derajat presisi yang kami gunakan adalah panjang atau luas pada chart yang merepresentasikan proporsi persentase yang merepresentasikan data dari tiap jenis penyakit dan penggunaan warna yang digunakan untuk membedakan jenis perbedaan data, yaitu jenis penyakit. Kemudian untuk visualisasi yang kedua, visualisasi yang kami buat tuh juga melibatkan line chart yang digunakan untuk menunjukkan tren tingkat kematian karena penyakit CVD dari tahun ke tahun, dari tahun 2007 ke 2017. Kemudian pada line chart ini derajat presisi yang digunakan yaitu tinggi dari chart untuk merepresentasikan tingkat atau angka kematian, posisi dari titik pada sumbu untuk merepresentasikan tingkat kematian pada suatu tahun, dan slope untuk memperlihatkan perbedaan antara tahun yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas sisi presentasi data itu sendiri yang meliputi penggunaan warna, potential of interactive features, dan explanatory annotation. Sama the architecture and arrangement. Jadi untuk konsep desain dari sisi presentasi data ini sendiri, terdapat penggunaan warna yang digunakan untuk menunjukkan data dan membawa data ke lapisan depan nih. Warna biru ini menunjukkan bahwa adanya harapan untuk menghindari CVD karena biru ini menyiratkan warna yang melindungi. Lalu merah ini menandakan adanya bahaya dari penyakit CVD yang sangat mematikan. Kemudian warna grey ini lebih ke netral karena digunakan sebagai background agar pengguna nyaman untuk membaca infografisnya. Visualisasi ini juga menggunakan anotasi penjelasan untuk mendukung presentasi data. Jenis anotasi yang digunakan yang pertama adalah judul. Judul ini sendiri digunakan sebagai kalimat pengenalan atau gambaran utama dari visualisasi yang ingin kami sampaikan atau sajikan. Kemudian ada anotasi introduction juga sebagai gambaran umum dari informasi yang ingin disampaikan oleh visualisasi. Kemudian ada legends atau keys yang digunakan sebagai legenda atau penjelasan dari representasi yang digunakan pada visualisasi yang disajikan. Dan ada units yang berguna sebagai keterangan satuan apa yang digunakan pada data. Nah, yang terakhir ada architecture dan arrangement. Arsitektur dan susunan dari desain yang digunakan untuk menyajikan informasi melalui visualisasi ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi seintuitif mungkin, dengan tujuan utama mengurangi jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh mata pembaca dalam melihat visualisasi ini. Susunan yang dilakukan berupa terurut dari kiri ke kanan serta berurut ke bawah sesuai dengan kebiasaan dari manusia saat membaca.
Sekian dari kami, terima kasih.